Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan tentang pasal fil kalam an khatmil Qur'ani fi muddatin muayyanah. Ini cocok banget ini waktu sekarang. Tentang bagaimana cara menghatamkan Quran. Butuh berapa lama waktunya. Dan lain-lain ya. Atau mungkin punya target. Ini berlaku di semua waktu, tidak hanya di Ramadan saja. Kebetulan ini pas kita kaji di bulan Ramadan. Yang bagi ayyuhafidhu ala tilawatihi wa yukthiru minha. Sudah sepantasnya bagi seorang muslim, seorang pelajar Quran itu untuk selalu senantiasa menjaga rutinitas tilawah, rutinitas membaca Al-Quran dan membanyakkan baca itu. Wa kana lis-salafi radhiyallahu anhum, orang-orang terdahulu di masa Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu mereka biasanya mukhtalifatun, punya kebiasaan yang beda-beda. Fi qadri ma yaqtimuna fihi. Nah, tidak sama, berapa lama sekali itu tidak bisa disamaratakan, beda-beda. Faruwiya an ba'di salaf, diriwayatkan dari sebagian salaf radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, para sahabat ini, annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan wahidatan, mereka itu menghatamkan setiap 2 bulan sekali. Ini hari biasa. 2 bulan sekali berarti setiap hari itu setengah juz. Ya, setiap hari setengah juz atau 5 lembar kalau pakai Quran standar Madinah. Ya, saya sarankan untuk hafalan atau untuk baca Quran tilawah itu pakai standar Madinah ya. Jadi satu juznya itu berapa? 10 lembar. Kemudian juga setiap ayat ini, setiap pojokan itu ayat pojok. Dan tulisannya juga jelas, tidak kecil-kecil kemudian numpuk-numpuk, itu biasanya cetakan Jawa ya. Kecuali yang cuma sejus itu 8 lembar itu biasanya terlalu gak enak dilihat, tulisannya kurang bagus. Saya sarankan pakai itu standar Madinah. Jadi enak kita baginya. Setengah juz 5 lembar, 1 juz 10 lembar. Berikutnya, wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmah. Sebagian mereka itu setiap bulan khatam. Berarti kalau setiap bulan khatam, satu harinya satu juz ya, satu harinya 1 juz. Seperti komunitas itu one day one juz odds ya, itu bagus. Banyak yang menghatamkan seperti itu. Ini berlaku di semua, jadi jangan sampai kita di bulan Ramadan semangat baca Quran, di luar Ramadan nggak pernah baca. Nah, ini keliru. Ketiganya di sini. Berarti kita kurang istiqomah. Kaidahnya, amalan yang paling utama itu adalah amalan yang dikerjakan secara istiqomah atau continue, berkelanjutan meskipun sedikit, sebagaimana sabda Nabi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang paling senantiasa dilakukan terus, istiqomah, continue, meskipun amalan tersebut sedikit. Di Ramadan, di luar Ramadan, mungkin baca sehari sejuz. Nah, di Ramadan karena pahalanya berlipat, tambah boleh. Tapi di luar Ramadan ini juga harus istiqomah. Misalnya setiap hari setengah juz atau sejuz. Terus tapi, atau nggak mampu ya 1/4 juz nggak apa-apa, 2,5 lembar. Berikutnya, wa an ba'dihim fi kulli asyri layalin khatmah. Sebagian mereka ada yang menghatamkan 10 hari sekali. Berarti sehari 3 juz ini. Ini lumayan ini. Wa an ba'dihim fi kulli thamani layal. Sebagian mereka ada yang setiap 8 malam. Kalau 8 ini berarti sehari berapa itu? 5 juz mungkin ya. Kemudian wa anil aktsarin fi kulli sab'i layal. Ada yang setiap 7 hari. Beda-beda. Wa ghairi dzalik, seperti itu. Wal ikhtiyar, yang dipilih, makhtarahu Nawawi, oleh Imam Nawawi maksudnya, anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, itu beda-beda tergantung masing-masing orang. Karena setiap orang kemampuannya baca beda-beda dan juga kesibukannya juga beda-beda. Walakin bima yahsulu lahu kamalu fahmin ma yaqra'uhu. Tapi sebisa mungkin ketika membaca itu tidak cuma membaca, tapi bagaimana dia faham apa yang dia baca. Loh, ini nasihatnya. Kalau orang Indonesia banyak yang belum menjalankan ini. Rata-rata
hanya fokus hatam, tapi tidak ngerti yang dibaca apa. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak masuk orang-orang yang seperti ini ya. Mulai sekarang harus ada perubahan. Bagaimana kita membaca Al-Quran, kita juga ngerti apa yang kita baca. Gimana caranya? Dengan baca terjemahnya. Pakai Quran terjemah. Meskipun itu tidak 100% kita paham isinya. Tapi nggak apa-apa, dimulai dari situ dulu. Berikutnya, wabihaithu la yahsulu ila haddil malali wal hadramah. Dan juga jangan sampai membacanya sampai menimbulkan bosan. Jadi memang harus diatur. Tadi kaidahnya. Yang penting istiqomah. Daripada banyak sehari 10 juz habis itu mandek, tidak baca besoknya. Itu tidak bagus malahan. Bosan. Wa qad kariha jama'atun minal mutaqaddimin al-khatma fi yaumin wa lailatin. Para orang-orang terdahulu, jamaah terdahulu, mereka tidak suka khatam sehari semalam sekali khatam. Terlalu cepat. Wa yadullu alaihi al-hadits sahih. Ada hadis sahih yang menunjukkan hal itu. Kaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min thalathin. Tidak akan faham, tidak akan ngerti apa yang dia baca. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari khatam. Jadi cepat banget, terlalu cepat. Ini malah tidak bagus ternyata. Jadi santai saja pelan-pelan. Wa amma waqtul ibtida'i wal khatmi liman yahtimu fil usbu, adapun waktu mulai dan waktu khatam bagi yang mau menghatamkan dalam sepekan sekali, diriwayatkan dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, beliau itu mulai membaca Quran itu malam Jumat dan khatamnya malam Kamis. Ini tidak harus ya, ini hanya contoh saja. Beliau Utsman bin Affan kita kenal, beliau menantunya Nabi, bahkan menantu 2 kali Nabi, menikah dengan 2 anak Nabi, 2 putri Nabi. Juga beliau Khulafaur Rasyidin, khulafa yang nomor 3 setelah Umar radhiyallahu anhu. Tentunya beliau punya kedudukan yang mulia. Beliau mulai malam Jumat, khatamnya malam Kamis. Kalau dari Umar bin Murrah At-Tabi'i, ini bukan Umar bin Khattab ya, ini At-Tabi'i. Dia mengatakan mereka itu suka kanu yuhibbuna ayyahtimal Qur'ana min awwalil lail atau min awwalin nahar. Mereka suka menghatamkan Al-Qur'an itu awal malam atau awal siang. Jadi bisa habis maghrib khatam atau habis subuh khatamnya. Ini tidak harus, sekali lagi ini hanya contoh saja. Dari Talhah bin Musarrif Tabi'i Al-Jalil, dia mengatakan barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an di waktu manapun, dari waktu siang, insya Allah malaikat akan mendoakan dia sampai dia sore hari. Dan kapan saja di waktu malam dia menghatamkan Al-Quran, malaikat akan mendoakan dia sampai pagi. Imam Mujahid juga meriwayatkan seperti itu. Artinya kapan saja khatam, itu akan didoakan oleh malaikat. Jadi nggak ada petunjuk khusus dari Nabi harus khatam jam sekian, nggak ada. Kalau di beberapa daerah atau di beberapa masjid kadang-kadang khatamnya dicari, kalau bulan Ramadan gini ya, malam. Jadi ada malam khatam Quran atau malam khatmul Quran. Kemudian ditutup dengan doa bersama, kemudian sedikit tausiah, kemudian acara inti. Intinya inti, makan-makan. Nah, itu ya mudah-mudahan tidak menyelisih sunnah. Memang tidak ada riwayat khusus dari Nabi. Itu simbol bahagia bahwa alhamdulillah sudah berhasil menghatamkan Al-Quran. Mungkin pada masa Nabi nggak ada seperti itu karena mereka sudah biasa khatam itu. 3 hari khatam, seminggu khatam. Nah, kalau seminggu sekali harus doa bersama dan syukuran terus apa enggak? Nah, ini tekor lama-lama ini ya. Jawab sekarang ya. Lanjut. Sudah selesai. Saya teringat salah satu hadis dulu, ada salah seorang sahabat Nabi, dia semangat sekali ibadahnya, datang kepada Nabi. Kemudian negosiasi dengan Nabi tentang waktu menghatamkan Quran. Nabi nasihati dia, disuruh hatamkan sebulan sekali. Dia nego. Nabi bukan nego minta ringan, justru nego semakin kencang lagi. Nabi, saya bisa lebih kuat dari itu. Hatamkan 15 hari, saya lupa urutannya, angka-angkanya itu ya. Nego lagi 10 hari, nego lagi seminggu sekali hatam, dia nego lagi. Saya lebih kuat lagi Nabi dari itu. Ya sudah kalau gitu, hatamkan 3 hari sekali, nggak boleh kurang dari itu. Akhirnya dia ngambil yang itu 3 hari sekali. Setiap hari selalu membaca Quran, 3 hari sekali hatam.
Cuman ada cerita lanjutannya. Di akhir hayat sahabat ini yang negosiasi sama Nabi tadi, di akhir hayat, di akhir umur gitu bahasanya, sudah tua, itu kan badan mulai melemah, ingatan juga sudah mulai beda. Dia menyesal, menunjukkan misalnya, ya laitani akhadtu qaulan nabi, atau gimana katanya. Alangkah inginnya aku seandainya dulu aku ikuti saran Nabi saja, menghatamkan Al-Quran pada waktu tidak terlalu cepat. Sekarang beliau, nah bukan sekarang, maksudnya waktu itu pas kisah itu ya, kesulitan karena sudah tua, harus menghatamkan 3 hari sekali, sehari 10 juz, berat. Karena tadi menjaga bagaimana para sahabat itu, mereka ketika sudah dinasihati Nabi atau apalagi ada kesepakatan dengan Nabi, mereka akan berusaha menunaikan sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Itu ya, pentingnya kita punya prinsip. Berikutnya, kita pindah bab. Pasal faslun fil muhafadzati 'alal qiraati fil lail, pasal menjaga tilawah, rutinitas membaca Quran di waktu malam. Yang bagi ayyakuna tina'uhu bi qiraatil Qur'ani fil laili aktsar. Sudah sepantasnya dia memperhatikan membaca Al-Qur'an di waktu malam itu lebih banyak daripada waktu siang. Allah Ta'ala berkalam, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, dan seterusnya sampai akhir ayat. Surat Ali Imran. Tidak sama, mereka tidak sama. Dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, itu ada orang-orang yang mereka senantiasa teguh memegang ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Quran siang dan anak Allah itu di waktu malam. Wahum yasjudun, mereka dalam keadaan sujud. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka yang ketemu Nabi masuk Islam ya. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka amar ma'ruf, mereka nahi munkar, mereka bersegera dalam kebaikan. Ulaika minas sholihin, mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Kaitannya dengan bab ini dia. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu malam. Nah, pentingnya ini kita baca Quran di malam hari. Syukur-syukur ketika sholat malam, sholat tahajud atau sholat tarweh, atau sholat qiyamul lail ya. Sholat witir biasanya agak cepat ya. Wa thabata fi shahihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga ada di dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang itu adalah Abdullah, seandainya dia salat malam. Nabi kasih syarat, dia itu jadi hamba terbaik atau laki-laki terbaik kalau salat malam. Tapi waktu itu mungkin dia belum salat malam. Kemudian disampaikan ke Abdullah, wah Abdullah langsung jadi giat salat malam. Ini juga bisa kita praktekkan ya kepada pasangan kita atau pada anak kita atau pada murid kita. Kamu tuh jadi murid luar biasa, murid istimewa, murid terbaik kalau salat malam. Berikutnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Abdullah ini bisa jadi namanya memang Abdullah, atau bisa jadi ya namanya yang lain, cuman dipanggil dengan Abdullah karena kita semua adalah hamba Allah. La takun mithla fulan, jangan kamu jadi seperti fulan, seperti orang itu, nggak disebutkan siapa dia. Karena yaqumul laila tsumma tarakahu, dia itu dulu suka qiyamul lail, salat tahajud dengan baca Quran di dalam salat itu, kemudian dia sekarang tidak salat lagi. Kamu jangan jadi orang seperti itu. Itu pesan Rasulullah kepada Abdullah. Waqala Rasulullah juga bersabda, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan orang beriman itu ada di dalam salat malamnya dia. Jadi kalau orang tidak pernah salat malam, ini nggak mulia itu artinya. Wal ahadits wal atharul waridatu fi hadza katsirah, hadis-hadis maupun asar-asar dari sahabat, dari tabi'in yang berkaitan dengan hal ini banyak. Wa innama rajahat salatul laili wa qira'atuhu likaunihima ajma'u lil qalbi. Kenapa salat malam dan membaca di dalam salat itu diunggulkan? Karena di waktu malam itu hatinya insya Allah lebih khusyuk dan lebih jauh, dijauhkan dari hal-hal yang menyibukkan, yang melalaikan. Kalau siang mungkin sibuk kerja, sibuk nyari duit, atau sibuk masak, sibuk belajar kuliah, dan lain-lain.
Kalau malam kan waktunya santai, untuk istirahat. Nah, diluangkan sebagian waktu malam untuk sholat. Sebagaimana perintah kepada Nabi di Al-Quran, Qumil laila illa qalila. Kalau Nabi justru malam itu lamanya digunakan untuk sholat. Sedikitnya tidur. Nah, Qumil laila illa qalila. Nisfahu awingkus minhu qalila. Auzita alaihi waratil. Ada pilihan, berbagai pilihan. Bisa jadi setengah-setengah. Setengah tidur, setengah sholat. Nah, atau dikurangi sedikit, nggak apa-apa. Sepertiga malam sholat, 2/3-nya tidur. Nah, kita sedikit saja nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Berikutnya, wa aswana anir riya wa ghairihi minal muhbitat. Nah, sholat di malam hari juga diunggulkan karena apa? Lebih terjaga dari riya. Karena nggak ada yang lihat. Apalagi zaman Nabi dulu, ketika Nabi ngomong ini, nggak ada lampu, nggak kelihatan sholat atau nggak sholat. Kemudian juga lebih dijauhkan dari hal-hal yang menghanguskan amalan. Menghanguskan amalan itu pengen dilihat orang, pengen didengar. Apalagi kalau sholat sambil syuting, nah, direkam itu hati-hati. Kalau bisa menjaga hati supaya tidak riak, nggak apa-apa. Cuman kalau pakai buat pamer, hatinya nggak bisa terjaga, ini sebaiknya jangan. Ma'amaja asyar'u bihi min ijadil khairati fil laili. Juga ada dalil-dalil yang supaya kita mengadakan amalan-amalan khusus di waktu malam. Juga ada banyak kejadian di waktu malam dikerjakannya gitu yang saya sampaikan. Contohnya di sini Fa innal Isra bi Rasulillah kana lailan. Isra-nya Nabi, Isra itu apa? Perjalanan Nabi dari Makkah menuju ke Makkah atau dari Madinah ya, menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Makkah ya, dari Madinah, Isra Mi'raj. Menuju Masjidil Aqsa Palestina itu dikerjakan di waktu malam atau kejadiannya terjadi di waktu malam. Wahadi itu yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama itunya juga ada hadis yang menguatkan bahwa pemelihara kalian Allah itu turun setiap malam ke langit dunia ketika sudah lewat setengah malam, syatrul lail, setengah malam. Fayaqulu, lantas Allah berfirman, hal min da'in fa'astajibalahu, apakah ada yang berdoa kemudian aku kabulkan doanya. Hadisnya panjang, dipotong sampai sini. Nah, menunjukkan keutamaan malam hari untuk ibadah. Wa'lam, ketahuilah anna fadilatal qiyami bil laili, keutamaan qiyamul lail wal qiraati fihi, membaca Quran pada qiyamul lail itu tahsulu bil qalili wal katsir, bisa tercapai dengan sedikit maupun banyak. Baca sedikit, baca banyak, insya Allah ada keutamaan semuanya. Wa kullama katsura kana afdal, semakin banyak bacaan Qurannya di sholat malam itu semakin utama. Illa ayastau'ibal laila kullah, kecuali dia menghabiskan malam semuanya. Fa'innahu yukrihu dawamu alaihi, itu malah tidak disukai. Kenapa? Karena malah menyakiti diri sendiri, nggak tidur, nanti malah ngantuk siangnya dan juga badannya takutnya malah sakit. Jadi nggak suka. Jadi amalan itu jangan terlalu berlebihan. Kurang tidak baik, berlebihan tidak baik. Jadi sedang, in short ya. Wa illa ayyadhura bi nafsihi. Tadi sama. Wa mimma yadullu ala khusulihi bil qalil, yang menunjukkan bahwa qiyamul lail itu bisa dengan sedikit saja bacanya. Rasulullah pernah bersabda, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafirin. Barang siapa bangun malam untuk sholat membaca 10 ayat saja, itu dia tidak ditulis termasuk orang-orang yang lalai. 10 ayat itu kira-kira surat apa? Coba saya bukakan Quran ini. Biasa mungkin bacanya pada surat-surat pendek. Surat pendek itu cukup Al-Falaq sama An-Nas itu sudah 11 ayat loh. Nah, jadi sholat 2 rakaat, misalnya Al-Falaq rakaat pertama, An-Nas rakaat kedua, itu sudah Allah sudah mencatat dia bukan termasuk orang-orang yang lalai. Karena dia ingat Allah dengan sholat tadi meskipun bacanya sedikit. Tambah witir 1 rakaat, kulhu, itu sudah bagus. Witir saja juga nggak apa-apa. Wa man qama bi mi'ati ayat kutiba minal qanitin, barang siapa yang baca di dalam sholat malam itu 100 ayat. Wah, kalau 100 ayat agak panjang ini ya. Silahkan saja dikali berapa ini. Juz amma itu nggak tahu berapa, saya nggak hitung ayatnya. Insya Allah lah. Setengah juz amma udah lebih dari 100 ayat. Dia ditulis oleh malaikat termasuk dari golongan orang-orang yang tunduk, qanitin, wa kanat minal qanitin. Mulia.
Wa man qama bi alfi ayatin, siapa yang berdiri dengan 1000 ayat. Oh, 1000 ayat berapa juz ini? Kutiba minal muqsitin, dia termasuk hamba-hamba yang adil. Muqsit itu ya ada golongan ya, ada ghafilin, kita jangan sampai. Ghafilin itu nggak pernah sholat malam. Itu orang-orang yang lalai. Jangan. Wala takum minal ghafilin. Berikutnya minimal kita ya tidak bagian ghafilin. Nah, gitu-gitu aja, nggak disebut apa, mungkin muslimin saja ya, atau mukminin. Kemudian golongan kedua qanitin. Ini kalau 100 ayat. Berikutnya muksitin kalau 1000 ayat. Ini kayaknya kita sulit ya zaman sekarang ini. Nah, minimal tadi 10 ayat lah. Nah, mudah-mudahan ya. Wa Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya. Keduanya di sini adalah Abbas bapaknya dan Abdullah anaknya. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, man shalla bil laili raq'ataini faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman. Barang siapa yang salat di waktu malam 2 rakaat saja, dia sudah bermalam dalam keadaan sujud dan berdiri. Jadi sajidah wa qa'iman yadhkuru. Nah, itu tadi di dalam Al-Qur'an ada kata-kata ini. Maksudnya dia termasuk hamba Allah yang soleh. Hanya 2 rakaat. Maksudnya minimal 2 rakaat itu sudah cukup. Tidak harus setiap malam 11 rakaat atau 20 rakaat, tidak harus. 5 rakaat boleh, 2 rakaat boleh. Tapi ditutup dengan witir ya. Jadi 3 rakaat gitu. 5 rakaat ya, misalnya 2 rakaatnya tahajud, salat malam, tutup witir 3 rakaat, atau 2 witirnya sekali, itu nggak apa-apa. Berikutnya, sudah selesai masalah ini. Jadi ini anjuran untuk membaca Quran di dalam sholat. Apalagi bagi teman-teman yang memang di bidang tahfidz atau hafalan Quran. Punya hafalan 5 juz atau 10 juz. Nah, itu sebisa mungkin digunakan untuk sholat malam. Apalagi ini bulan Ramadan. Misalnya setiap malam saya baca ini di dalam sholat tarawih atau sholat malam saya, urut dari juz 1, setengah juz setiap malam atau 1/4 juz setiap malam. Berarti setiap rakaat itu baca setengah halaman atau 1 halaman. Itu terus dirunutkan sesuai hafalan. Kalau hafalannya cuma juz amma ya nggak apa-apa, juz amma, tapi dirunutkan dari An-Naba, An-Nazi'ah, dan terus. Jangan sampai terus setiap hari hanya kulhu, kul falak, kunnas, kulhu, kul falak, kunnas terus. Ini ya dapat pahala insya Allah, cuman kan tidak optimal. Dan juga Quran kita nanti takutnya lupa hafalannya. Tapi kalau dipakai untuk sholat, insya Allah hafalannya kuat. Insya Allah. Kalau jadi makmum, makmum ya manut imam. Kita pindah bab. Faslun, pasal ya. Nah, ya bab kecil gitu. Faslun fil muhafadzati al-qiraati, ini sudah tadi. Faslun fil amri bi ta'ahudil Quran wa tahdhir min ta'ridihi linisyan. Pasal tentang perintah untuk menjaga Al-Quran dan ancaman bagi yang sengaja melupakan Quran. Saya ulangi. Perintah untuk menjaga Al-Quran, bahasa santrinya itu murojaah, dan larangan, ancaman bagi yang sengaja melupakan Quran, tidak berusaha untuk mengulang hafalan, itu tidak boleh. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maqala dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ta'ahadu hadal Quran, kalian jagalah Quran ini dengan baik, diulang-ulang, dimurojaah. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi iqaliha, Quran itu lebih gampang lepas, lebih gampang hilang daripada unta ketika ditali dengan ikol. Ikol itu apa? Ikol itu orang Arab dulu, sekarang juga masih ada, suka pakai sorban, kain gitu di atas kepala ya. Kemudian di atasnya sini dikasih hitam-hitam melingkar itu loh, kayak tali gitu. Itu ikol. Nah, dulu penggembala bawa kayak gitu di kepalanya. Tidak ada talinya itu. Biasa dipakai pangeran itu. Sekarang jadi istimewa ya. Dulu buat ngikat onta itu. Gimana caranya? Dia bawa onta kan, naiknya onta, nggak ada motor Honda, nggak ada Scoopy juga. Naiknya onta. Ketika ontanya parkir, diem, deprok gitu ya, sudah menderu, kan dia duduk, lututnya ditekuk lah, di lututnya itu dikasih ikolnya, di kepala itu diambil, taruh di lututnya itu, supaya ontanya tidak berdiri kemudian lari, tidak hilang. Nah, kadang-kadang onta itu ya hewan bisa gerak sendiri, kadang-kadang ya ngamuk atau ngambek atau gimana dia berontak.
Akhirnya ikolnya lepas, nah, kemudian dia berdiri, dia bisa pergi. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, Quran itu lebih gampang lepas daripada unta lepas dari ikolnya itu. Mafhum ya, insyaallah. Kita lanjutkan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'ani kamathalil ibilil muaqqalah." Permisalan penghafal Quran itu seperti unta yang diikat dengan ikol tadi. In ahada 'alaiha amsakaha. Jika dia mengulang murojaah, hafalan itu dia akan menguasai atau memegang Quran itu, tidak akan lepas, Qurannya tidak akan lupa. Wa in atlaqaha dahabat, kalau dibiarkan, tidak dimurojaah, tidak diulang hafalannya, malas membaca Quran, nah ini pasti apa? Pergi, Qurannya hilang. Betapa banyak para penghafal Quran ketika keluar dari pesantren lupa, sibuk dengan tempat kerjanya yang baru, habis nikah sibuk dengan istri, sibuk dengan anak, sudah hafalan Qurannya hilang. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal semacam itu. Berikutnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujura ummati," dihadapkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku. Hatta al-qadata yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, sampai kotoran yang seseorang keluarkan dari masjid itu ditulis pahala oleh Allah. Entah kotoran itu berupa apa, kertas, kayu, atau apa yang kotor dari masjid, dikeluarkan dari masjid itu ditulis pahala. Dilihatkan kepada Nabi. Wa uridat alayya duruba ummati, juga diperlihatkan kepada Nabi itu dosa-dosa umatku. Falam aradan ban, aku tidak melihat dosa a'dhama yang lebih besar dari surat Al-Quran atau ayat yang dihafalkan oleh seseorang kemudian dia lupa. Dosanya besar banget orang yang melupakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita terjaga dari itu. Hasilnya itu nggak apa-apa insya Allah. Hasil apa maksudnya? Kadang-kadang kita sudah berusaha menjaga, ngulang-ngulang terus, tapi tetap saja lupa. Nah, itu insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tidak dosa. Tapi kalau kita sengaja tidak menjaga, tidak mengulang hafalan, nah ini. Mungkin ada yang ngomong begini ya, lah itu ancaman hafalan Quran lupa dosanya besar banget. Ya sudah, saya nggak usah hafalan saja. Gimana ini nanggapinya? Konsekuensinya besar. Tapi ya, prospeknya juga besar, taruhannya juga besar. Karena orang yang semakin banyak hafalannya akan semakin tinggi derajatnya besok di surga. Ya, seperti itu. Ada peringatan dari Zoom tadi apa ya? Tetap semangat murojaah. Berikutnya. Insyaallah kita selesai 45 ya. 10 menit lagi. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man qara'al Qur'ana tsumma nasiyahu," barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia lupa atau sengaja melupakan Qur'an itu, laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamati wa huwa ajdam. Dia akan bertemu kepada Allah besok di hari kiamat dalam keadaan ajdam, itu lepra ya, karena lepra. Judam, penyakit lepra. Maksudnya ya sakitnya tidak sempurna. Ya, mudah-mudahan kita juga terhindar dari ini. Berikutnya, satu pasal lagi saja. Selesai bab ini. Faslun fi man nama an wirdihi. Pasal tentang barang siapa yang lupa dari wirid hariannya. Wirid ini bisa jadi kebiasaan baca Quran, atau bisa jadi amalan-amalan tertentu. Jadi dia ketiduran gitu, atau kelupaan karena sibuk gitu. Itu gimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi minal laili," barang siapa yang ketiduran dari kebiasaannya di waktu malam, baik sholat malam, sholat tahajud, baca Quran dan lain-lain, au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri, lantas dia membayar, mengqadha, ngijoli, dia mengganti di waktu antara sholat subuh dan sholat duhur. Seharusnya sholat malam itu kan malam hari. Ini karena ketiduran, belum bangun tadi malam, dia ganti. Dikerjakan di waktu duha.
kutiba lahu ka'annahu qara'ahu minal lail, dia akan dapat pahala seakan-akan dia membacanya di waktu malam. Jadi boleh, namanya sholat qadha misalnya. Jadi sholat ganti. Biasanya tiap malam saya sholat, misalnya ini contoh ya, sholatnya 5 rakaat, 2 rakaat sholat malam ditutup dengan witir 3 rakaat. Lah kok tadi malam saya bablasan, bangunnya kesiangan, nggak sempat bangun, tidurnya juga cepat, belum sempat sholat, akhir malam juga nggak bangun. Gimana solusinya? Boleh diganti di waktu pagi, di waktu duha, boleh. Kalau ada yang tanya, sholat apa itu? Sholat duha kok 5 rakaat? Ini bukan sholat duha, ini sholat malam. Lah kok pagi-pagi? Ganti. Nah, itu boleh. Ada dalilnya ini. Berikutnya. Waqala Abu Asid atau Usaid ya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, nimtul barihata, tadi malam aku tidur, an wirdi, dari wiridku, hatta asbahtu, sampai aku pagi-pagi, sampai bangun pagi. Falamma asbahtu istarja'tu, ketika pagi-pagi aku mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kana wirdi suratul Baqarah, wiridnya, kebetulan wiridnya Abu Said ini adalah surat Al-Baqarah. Luar biasa, setiap malam baca surat Al-Baqarah. Berapa juz itu? 2,5 juz setiap malam. Mantap ini ya. Ternyata masjid-masjid yang suka pamer di bulan Ramadan setiap malam taruh 1 juz masih kalah dengan Abu Said ini ya. Fara'aitu fil manami ka'anna baqaratan tambahuni. Lantas aku mimpi seakan-akan ada sapi betina yang menandukku, nyeruduk, menanduk, menyerang dia gitu di waktu mimpi itu. Nah, karena dia melupakan tadi. Nah, ini cerita salah seorang sahabat ya. Tapi sudah ada solusinya. Solusinya kalau malam lupa, ini di hati sebelumnya ini dikerjakan di waktu duha, tidak mengapa. Selesai sudah masalah ini, pasal ini. Kita lanjutkan bab berikutnya. Oh, panjang, setiap bab memang panjang ya. Apa-apa, sampai 45. Kita baca sebentar lagi. Al-babu sadis, bab yang nomor 6. Fi adabil qiraah, tentang adab qiraah, baca Quran. Istish'ar hadzal bab huwa mu'dhamul kitab wa maqsuduhu. Bab ini merupakan isi seperti kemarin ya. Sebagian besar isi kitab ada di bab ini. Dan maksudnya wa yastamilu alal mawdu'ati taliyah, mencakup judul-judul berikut. Istish'aru munajatillahi bil Quran, merasakan ngobrol dengan Allah, munajat dengan Allah ketika baca Quran. Ada pertanyaan nanti saya jawab nanti ya. Insya Allah di akhir sesi. Ba'dal ikhlas, setelah ikhlas, yajibu alal qari, ikhlas seperti kemarin. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah kita mengamalkan amalan itu murni hanya mencari ridha Allah, tidak menyertakan maksud lain. Ini sulit. Ikhlas itu seperti itu. Jadi tidak mengharap apa-apa dari orang lain, hanya kepada Allah. Kalau mengharap kepada orang lain itu namanya tidak ikhlas. Jadi mensekutukan Allah. Ya demi Allah tapi ya demi yang lain. Nah, itu nanti jadi nggak ikhlas namanya. Yajibu alal qari, wajib bagi seorang membaca Al-Quran, mura'atul adab, menjaga adab ma'al Quran, bersama Quran. Wa ayastahdira fi nafsihi, menghadirkan di dalam jiwanya, di dalam dirinya, annahu yunajillah, seakan-akan dia itu ngobrol dengan Allah. Wa annallaha yarahu, dan bahwasanya Allah melihat dia. Jadi ketika kita baca Quran, kita bayangkan seakan-akan kita lagi ngomong sama Allah, dan Allah juga melihat kita. Kalau berkaitan dengan apa Allah ini, kita nggak usah bertanya gimana gitu, tidak usah, karena itu di luar kapasitas kita. Yang penting kita sedang ngobrol dengan Allah. Sepertinya ya waktu akan segera habis ya, ada peringatan waktunya tinggal sedikit menit lagi, karena memang ini zoomnya Allah alam apakah biasanya pakai zoom premium. Maka kita cukupkan sampai sekian. Saya akan jawab pertanyaan ini satu yang masuk, dan nanti barangkali ada yang tambahan boleh. Ustadz izin bertanya, bila baca surat dalam sholat kemudian lupa, boleh tidak kemudian dibaca dengan pegang mushaf Al-Quran?
Kalau gerak ketika sholat itu sebisa mungkin dihindari ya. Artinya kalau lupa itu boleh saja langsung ditutup dengan ruku. Ruku, kemudian apalagi itu sudah rakaat kedua, nanti kan salam. Nah, itu kita buka Quran lagi, kita lihat. Kemudian kita di rakaat berikutnya kita agak panjangkan karena sambil nambal yang seharusnya dibaca di rakaat sebelumnya kan 1 halaman misalnya, kena lupa, maka di halaman berikutnya nanti atau di rakaat berikutnya jadi 1,5 halaman karena sambil nambah ini. Kalau kita sholat sambil nyari Quran, buka Quran, itu ya tidak bagus. Cuman kalau dari awal sholat sudah memang ada Quran di depannya, itu ulama menjelaskan boleh, nggak apa-apa. Boleh, tapi jangan sampai takalluf atau memaksakan. Karena memang perintah dari Nabi itu. Ketika sholat kita disuruh iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran. Maka kita tidak perlu memaksakan diri membaca sesuatu yang tidak kita hafalkan. Dengan itu. Kalau memang belum hafal nggak apa-apa, dimurajaah dulu. Nanti ketika sholat kita baca ketika sudah kita yakin insya Allah lancar. Kalau misalnya kita baca ya udah Bismillah insya Allah. Dan nanti ketika kita macet nggak apa-apa, kita stop. Langsung kita rukuk saja nggak apa-apa. Rakaat berikutnya kalau belum keingetan kita baca kulhu. Nah, itu tidak mengapa, caranya seperti itu ya. Jadi tidak usah membebani diri harus membaca dengan mushaf, meskipun itu boleh, ulama menjelaskan boleh. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya, kalau haid apakah boleh tilawah? Ulama jumhur mayoritas menjelaskan tidak boleh. Orang yang haid atau orang yang junub itu habis hubungan suami istri atau habis mimpi basah, atau haid juga junub ya. Sedang haid itu tidak boleh pegang mushaf. Tapi kalau dikir-dikir yang lain, dikir itu yang lain itu apa ya? Wirid-wiridan atau baca Quran tapi tidak dari mushaf, dari hafalan, itu boleh, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ini untuk kehati-hatian saja ya. Meskipun kalau di pesantren tahfidz biasanya tetap saja boleh terus, haid tetap saja gitu ya. Tapi jumhur biasanya menjelaskan tidak boleh. Wallahu a'lam. Punya sudah mau habis, kurang dari 1 menit. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh WA saya. Nomor saya sudah tadi yang insya Allah mulai jam 16 tadi itu nomor saya, boleh WA kapan saja, boleh tanya apapun. Kalau saya sudah bakal saya jawab. Kita tutup karena waktunya sudah habis dengan hamdalah dan qaul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.